Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul dari kelas 4D. Hari ini saya akan mengisahkan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus Allah kepada kaum Niwana yang mendiami negeri Mausil. Lengkapnya ialah Yunus bin Matta dari keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diangkat dengan Allah sebagai Nabi dan Rasul setelah usia 33 tahun untuk mengajak umatnya kembali menyembah Allah. Nabi Yunus juga biasa disebut dengan Zunnun atau Yunan. Pada waktu itu kaum Yunani sudah tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah berhala dan menyukai perbuatan maksiat. Melihat hal ini, Nabi Yunus merasa prihatin. Ia berusaha untuk menyadarkan umatnya. Namun, setelah cukup lama berdakwah, hanya beberapa orang saja yang mengikuti ajakannya. Seperti kaum kafir terdahulu, kaum Niwana juga tidak percaya dengan siksaan yang didatangkan Allah. Setiap kali Nabi Yunus berdakwah, kaum Niwana selalu mengecek dan meremehkannya. Karena Nabi Yunus sudah merasa kesulitan terhadap kaumnya, maka ia pun berdakwah sambil memberi ancaman, jika kalian tidak berhenti menyembah patung itu, niscaya Allah akan menurunkan azabnya. Seru Nabi Yunus kepada kaumnya. Kapan datangnya azab itu diturunkan tentang mereka? Tanpa pikir panjang lagi, Nabi Yunus menjawab bahwa azab akan datang dalam 30 hari lagi. Namun setelah 30 hari berlalu, tidak terjadi apapun. Hal ini membuat Nabi Yunus gelisah. Jika azab Allah tidak datang, maka kaum Niwana akan semakin mengejek dan menertawakannya. Mereka bilang bahwa Nabi Yunus adalah hanya bohong belaka. Nabi Yunus senantiasa menasihati kaumnya, namun hanya sedikit di antara mereka yang mau beriman. Hingga pada suatu hari, Nabi Yunus merasa berputus asa dari kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan marah dan benci. Kemudian ia keluar dalam keadaan marah dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gerojak perasaan dalam diri Nabi Yunus. Selain Allah, Nabi Yunus merasa terpukul dan marah pada kaumnya. Dalam kejadian ini demikian, ia meninggalkan kaumnya. Ia pergi ke tepi laut dan bermaksud untuk menaiki perahu yang dapat membawanya pergi jauh dari kaumnya. Nabi Yunus mengira bahwa Allah tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya, sementara Allah belum mengeluarkan keputusan yang tentang kondisi tersebut. Saat itu Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintahkan hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Namun berhasil dan tidaknya dalam berdakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi tugas hanya berdakwah, sedangkan setelah itu terdapat sebuah perahu yang berlabuh di tepi laut. Saat itu matahari tampak tenggelam. Nabi Yunus melihat ikan yang berusaha melewati arus. Tiba-tiba ombak besar menghempasnya. Ikan pun menabrak batu. Hal itu membuat Nabi Yunus merasa gelisah. Ia tidak mengetahui bahwa ia lari dari ketentuan Allah. Ia tidak membawa makanan dan perbekalan lainnya. Waktu itu tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman dan menemaninya. Ia benar-benar sendirian. Kemudian Nabi Yunus menaiki perahu tersebut. Nahkoda perahu bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus menjawab, "Saya ingin berpergian dengan perahu kalian. Apakah kita berlayar dengan waktu yang lama?" Nahkoda membalasnya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus berkata dengan menahan sabar dan menyembunyikan kegelisahannya, "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai air pasang itu terjadi, wahai Tuhan?" Nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkena pasang, maka ia akan meredai jika melihat seorang musafir." Yunus bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian dan berapa ongkos perjalanan yang harus saya bayar?" Nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas."
Nabi Yunus tidak keberatan dengan biaya tersebut, bahkan ketika nahkoda tersebut meminta membayar 3 kali lipat. Nabi Yunus memberikan kepingan emas kepada nahkoda kapal. Lantas nahkoda itu memperhatikan kepingan emas yang ada di tangannya dan menggigit sebagiannya, dan dengan giginya yang membuktikan keaslian emas tersebut. Nabi Yunus hanya berdiri menyaksikan semua kasus itu, sementara dadanya dipenuhi dengan kegelisahan. Tiba-tiba bertiuplah angin kencang yang mengerikan dan nyaris menghancurkan perahu yang Nabi Yunus tunggangi. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air. Dan di belakang perahu tersebut terdapat paus besar yang mulai mengintai. Nabi Yunus mengetahui masih berada di kamar perahu, merasa ketakutan. Dalam tidurnya ia melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Ia berusaha berdiri tegak tetapi tidak mampu. Kemudian nahkoda perahu itu dengan panik sungguh, angin kencang bertiup dengan tidak seperti biasanya. Nahkoda pun mengadakan undian. Siapa yang terpilih akan dibuang ke laut. Saat mereka memulai undian itu, Nabi Yunus yang terpilih. Dan saat mereka memulai lagi undian itu, Nabi Yunus pun yang terpilih lagi. Maka mereka pun membuang Nabi Yunus keluar dari kapal, dan tiba-tiba terdapat paus yang melahapnya dan membawa ke dasar laut. Ketika terkurung dalam perut paus, ia pun terus bertasbih kepada Allah Ta'ala. Paus itu sendiri tampak berenang cukup jauh dan memutuskan untuk tidur dalam dasar laut. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah. Nabi Yunus tidak makan dan minum, bahkan dia berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus. Nabi Yunus bertasbih tersebut berasal dari perut paus ini. Kemudian semua makhluk itu berkumpul di sekitar paus dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah SWT. Setiap dari mereka bertasbih dengan cara dan bahasa sendiri. Paus-paus memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh. Ia menyaksikan di dasar laut terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Allah pun memberi perintah kepada Nabi Yunus kepada paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dan menaruhnya di sebuah pulau. Paus pun melaksanakan perintahnya dan keluar dari laut dan membuang Nabi Yunus dalam pulau. Seketika Allah menumbuhkan tanaman yang mirip seperti labu dan daunnya bisa menghalangi dari matahari. Allah pun berkata, jika Nabi Yunus tidak bertasbih, maka ia akan dalam perut paus itu sampai hari kiamat. Terima kasih telah menyimak kisah Nabi Yunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.